Halo teman-teman, balik lagi di YouTube channel aku. Seperti biasa, aku buat video karena aku dapat tugas dari dosenku. Jadi aku ada pelajaran komunikasi kreatif. Sebenarnya ini udah udah dibagi kelompok. Sebenarnya tugas juga udah lama gitu. Tetapi karena kebagian kelompokku minggu ini, jadi aku bakal presentasi. Sebenarnya aku ada 2 orang gitu. Cuma temanku hari ini nggak bisa hadir, jadi aku yang akan presentasi sendiri. Apa ya? Apalagi ya? Oke. Tapi sebelum presentasi, izinin aku dulu untuk buat mengenalkan diri. Nama aku Sukiana Heferda dan temanku Priska. Aku akan presentasi tentang temanya tentang isu-isu kontemporer dalam konteks pemasaran dan perikanan. Check it out. Pengertian iklan dan perikanan dipahami sebagai segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu media, dibiayai oleh pemrakasa yang dikenal serta ditunjukkan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Iklan merupakan suatu investasi ekonomis dan bagi kebanyakan perusahaan dan organisasi non-profit, iklan merupakan sebuah investasi yang dianggap sangat menguntungkan. SIP tahun 2000. Nah teman-teman, ini kan karena banyak, jadi aku bacanya hanya setengah. Jadi kalau misalkan teman-teman mau baca semuanya, tinggal silakan di stop aja ya. Perikanan adalah seluruh proses yang meliputi penyiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan penyampaian iklan. Baik dalam iklan dan perikanan, keduanya merupakan pesan yang ditunjukkan kepada khalayak. Namun ada hal yang membedakan, yaitu iklan lebih cenderung kepada produk atau merupakan hasil dari perikanan. Gaya iklan Indonesia kontemporer saat ini gaya seperti berubah setiap kali kita mengedipkan mata. Begitu cepat seiring dengan perkembangan teknologi, ada beberapa gaya yang muncul dan terkenal selama 20 tahun terakhir, termasuk di dalamnya psychedelic, punk, dan dekonstruksi. Saat sebuah gaya diadopsi tanpa konteks atau strategi yang cukup beralasan, hasilnya adalah bukan hanya karya yang miskin pemikiran kreatif, namun juga merupakan bukti kekurampakaan terhadap kenyataan yang ada di sekitar. Selain itu, hal ini juga menampakkan kurangnya penghargaan terhadap kehidupan dan kondisi tepat dan waktu di mana desain dibuat. Clean sample versi metrik adalah contoh konkret adaptasi potongan adegan film dan penggunaan teknologinya. Demikian juga Tropicana Slim versi Mission Impossible. Walaupun secara adegan tidak ada kemiripan dengan film, namun kesan film cukup kuat ditampilkan. Kartu simpati versi Belibur di Pantai Jinggal mengadaptasi dan memodifikasikan lagu Every Morning dari kelompok Sugar Ray. Satu iklan yang mengambil tokoh legenda asing adalah Australian versi Dakol yang mengambil sepenuhnya dari luar, yaitu iklan Madu Boworo dan Fanta. Kuatnya pengaruh kelas tertentu di masyarakat dalam mempengaruhi gaya hidup di Kepulauan Indonesia dapat dilihat dari sejarah masuknya agama-agama ke Indonesia yang selalu diawali oleh raja yang berkuasa saat itu untuk kemudian diikuti oleh rakyatnya. Potongan-potongan kecil dan fragmen-fragmen itu kemudian menjadi mata uang ideologis dalam kurung ideological currency yang diterima dalam pertukaran sosial dalam kurung social exchange. Mereka tidak terdiri sendiri karena wewenang penulis agenda televisi akhirnya berada di tangan lembaga-lembaga politik, ekonomi, budaya, masyarakat yang sudah mapan, maka informasi yang dipilih seringkali mengental membentuk perangkat ideologis yang terlalu mewakili kepentingan pihak yang kuat. Lully, 1997, 4.
Isu perikanan. Berbagai isu yang muncul dalam dunia perikanan antara lain: 1. Etika, masalah yang sering terjadi berkaitan dengan sistem nilai dan moral seorang praktisi ketika menciptakan sebuah iklan, contohnya iklan rokok bertentangan dengan nilai-nilai kesehatan. 2. Meningkatkan konsumsi dan gaya hidup materialistik. Iklan mendorong konsumsi untuk berpikir bahwa kebahagiaan dapat diraih dengan cara mengkonsumsi produk yang ditawarkan. 4. Stereotip atas wanita dan kelompok minoritas. Wanita dan kelompok minoritas tertentu seringkali ditampilkan secara diskriminatif dalam iklan. Misalnya gambaran orang negro yang sukses hanya terbatas pada artis dan menyanyi. 5. Pelanggaran privasi. Data pribadi konsumsi yang diperoleh secara online seringkali diperjualbelikan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan konsumsi. Halo teman-teman, itulah presentasi dan video aku. Mohon maaf kalau misalkan ada perkataan atau mungkin salah dalam pembuatan video aku. Jadi dalam kalimat-kalimat yang tadi aku bacakan, kan tadi aku ada beberapa yang aku lengkapin dan mungkin nggak keburu aku baca. Jadi kalau misalkan teman-teman mau baca secara lengkap, teman-teman bisa di stopin dan teman-teman bisa baca secara keseluruhan. Jadi itulah video aku yang aku buat. Mohon maaf sekali lagi kalau misalkan ada salah dalam perkataan dalam pembuatan videoku. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk di like videonya. Insya Allah aku lebih semangat lagi buat videonya, lebih bagus lagi untuk buat videonya. Terima kasih, bye bye teman-teman.